Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, solawat oleh Nabi SAW berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sedangkan solawat oleh Nabi Muhammad kalau pakai Sayyidina, bolehkah? Kalau boleh siapa perawatnya? Saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi riwayat itu tidak ada penyebutan kata-kata Sayyidina. Sayyidina itu cuma tambahan saja dibuat dalam beberapa buku fikih. Karena mengatakan untuk menghormati Nabi maka kita mengatakan Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ini jelas bertolak belakang dengan hadis Nabi. Karena hadis Nabi menjelaskan, Nabi sendiri mengajarkan sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari langit, Allahumma salli ala Muhammad. Maka jangan kita langgar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau lebih tahu. Dan itu ajaran dari Allah SWT. Dan jangan tradisi kita yang mengatakan bahwasanya kalau tidak mengucapkan tuanku berarti tidak menghormati. Salah. Karena dalam bahasa Arab menyebutkan nama itu bukan berarti tidak menghormati, bukan berarti tidak menghormati gitu kan, tetap saja biasa gitu. Kalau wanita ikut sholat jamaah masih menjalankan, kalau wanita ikut sholat Jumat masih menjalankan sholat duhur apa tidak? Karena sholat Jumat bagi wanita sunnah, mohon penjelasannya. Setahu saya sudah tidak sholat lagi. Kalau dia sampai sholat Jumat, misal terjadi kasus, Anda lagi jalan bersama suami, kemudian semua orang lagi sholat, kemudian ada tempat lowong untuk perempuan di belakang, ada sebagian orang ikut, bolehkah dia ikut? Boleh. Kalau dia sudah ikut Jumat, hukumnya kata ulama, siapapun ikut Jumat, laki-laki, perempuan, tidak ada duhurnya lagi. Bahkan termasuk pelanggaran kalau dia kerjakan duhur lagi gitu. Bagaimana caranya mengobati penyakit pada dosa yang ke-28 tersebut? Ya, caranya Anda harus keluar dari kebiasaan itu. Jadi yang pertama sekali adalah belajar untuk mengetahui ini adalah penyakit. Bagaimana sih kalau ada penyakit dalam tubuh kita, harus diobatin. Mulai dari cara jalan, mulai dari cara berbicara, memang belajar, ya, melawan itu, coba memperbaiki. Kemudian cara berpakaian, teman-teman kita yang tadinya mungkin lawan jenis diganti menjadi sesama jenis kita, sehingga memang kembali kepada fitrahnya dia, itu bisa, insya Allah biidznillah. Jadi kita dengan cara mengubah pola itu, karena itu salah. Sama dengan orang yang sudah jelas-jelas sakit mah, dilarang makan gini, tapi tetap aja dia makan, dia tidak mengubah, tidak bisa, maka berbahaya buat dia, harus diubah. Pada sewaktu Nabi Nuh alaihissalam membawa hewan-hewan sepasang ke kapalnya untuk diselamatkan dan dari banjir besar. Apakah hewan-hewan sejenis binatang buas dan sebisa ikut diangkut seperti harimau, ular, singa dan semuanya, dan seterusnya? Kata ulama semuanya dibawa. Jadi dengan izin Allah SWT semua yang hidup sekarang dari jenis hewan dan jenis manusia gitu kan, maksudnya yang kulit putih, kulit hitam, segalanya seperti ada turunan di Eropa, di Afrika, segalanya itu semuanya ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena memang waktu itu terjadi kiamat kecil ya, yang membanjirkan semuanya hancur gitu kan. Maka yang ada di kapal Nabi Nuh itulah yang berkembang biak setelahnya. Maka ulama mengatakan semua jenis hewan ada, di antaranya yang berbisa dan seterusnya. Sewaktu Wahsy sang pembunuh Hamzah datang pada Nabi SAW dan menyatakan keislamannya, Nabi SAW memaafkannya, tapi beliau bersabda, menjauhlah Wahsy dariku jika engkau dapat melakukannya. Hal itu apakah disebabkan karena Nabi SAW masih sakit hati dengan Wahsy? Kalau tambahan yang mengatakan Nabi SAW mengatakan menjauhlah dari saya belum pernah tahu ya. Tapi yang saya tahu memang Wahsy setelah membunuh Hamzah di perang Uhud, kemudian dia masuk Islam setelah itu, jauh setelah itu ya, kepada pembebasan kota Mekah. Lalu Wahsy sempat mengatakan kalimat begini, kan Wahsy ini dia bunuh pamannya Nabi Hamzah, tapi dia juga membunuh Musailam al-Kadzab. Siapa itu Musailam al-Kadzab? Adalah orang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW, di akhir hidup Nabi. Maka Wahsy mengatakan, aku terus merasa berdosa dengan membunuh Hamzah, sampai aku membunuh Musailam al-Kadzab. Ini dibalas dengan yang itu. Itu yang saya tahu riwayatnya, Allahu a'lam. Ustaz, mengenai pakaian laki-laki yang tidak boleh dikenakan oleh perempuan dan sebaliknya, bagaimana dengan kaos oblong yang bisa dipakai untuk laki-laki dan untuk perempuan? Pokoknya hal-hal yang berbau syubhat jauhi. Yang Anda ragu-ragu kira-kira ini laki-laki atau perempuan ya jauhi aja. Cari baju laki-laki untuk Anda laki-laki. Yang perempuan cari baju perempuan. Udah nggak usah cari masalah gitu ya. Baik, contoh kasus. Apabila suami istri bercerai dan meninggalkan seorang anak, anak tersebut sekarang sudah dewasa. Pertanyaannya, apakah seorang ayah akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti jika si anak tersebut melanggar hukum Allah atau berdosa, sedangkan ayahnya sudah bercerai ketika si anak tersebut masih kecil dan belum sempat mendidiknya? Tentu pada saat bercerai pun,
Ada kan namanya hak asuh ya. Kalau dalam pemerintahan juga itu, dalam pengadilan juga ada. Siapa yang diberikan hak asuh, misalnya si ibu yang diberikan, maka ibu itu berarti yang potensinya lebih besar bertanggung jawab. Si ayah yang pisah rumah punya kewajiban memberikan nafkah. Dia tidak bisa menghubungi masalah pendidikan. Dia bisa memberikan masukan tapi hak asuh mutlak. Kalau pindah ke tangan dia hak asuh bakal dari tanggung jawab dia. Insya Allah kalau dia sudah memberikan nafkah yang halal, kalau ada yang salah dia tahu, dia coba nasihatin, maka sudah gugur kewajiban dia. Pertanyaan saya, apakah betul boleh menggabungkan dua jenis puasa dalam satu hari, misal sunnah dengan wajib atau sunnah dengan sunnah? Yang saya tahu sunnah dengan sunnah, itu kan saya sudah jelaskan. Misalnya puasa 6 hari Syawal dengan Senin Kamis, puasa Senin Kamis misalnya dengan Ayyamul Bid, kan gitu, sunnah dengan sunnah. Tapi sunnah dengan wajib nggak boleh bayar utang Ramadan atau puasa nazar disambung dengan Senin Kamis, nggak boleh. Kan seperti nggak bolehnya sholat qobliyah duhur sunnah dilakukan dengan sholat duhurnya, itu kan, itu tidak boleh. Ini boleh karena saya sudah tanyakan, waktu itu saya hadir dalam majelis di Masjid Nabawi, Masjid Syekh Abu Bakar, lalu saya tanyakan, Syekh hukumnya bagaimana, bisa nggak ini? Lalu beliau mengatakan boleh, beranjak daripada hadis innama a'malu binniyat. Ya, kalau masalah sunnah dengan sunnah. Dan juga ada hadis Nabi mengatakan almaru malikul nafilatihi. Seseorang pemilik amal-amal sunnahnya, dia boleh batalin puasanya, dia boleh lanjutin, terserah dia. Kan gitu, dia mau sholat sunnah, dia tidak mau sholat, terserah dia, beda dengan wajib. Ada beberapa hadis yang menunjukkan adanya sholat tasbih. Namun menurut pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa hadis tersebut dhaif. Akan tetapi beberapa ulama fikih menetapkan sholat tasbih dalam bab fikih. Bagaimana menyikapi sholat tersebut? Memang khilaf tentang riwayat itu. Apakah memang riwayat itu sahih atau hasan atau dhaif? Jadi memang tidak sampai sahih. Ada yang menghasankan mengatakan boleh, kan gitu. Yang mengatakan dhaif mengatakan tidak boleh. Tapi umumnya Allah alam, yang saya ketahui terakhir itu pendapat Syekh Albani rahimahullah. Semoga saya tidak salah di sini ya. Yang saya tahu itu dalam buku beliau mengatakan hadisnya sampai pada derajat hasan setelah diteliti kembali gitu. Khusus masalah salat tasbih. Teman saya seorang Nasrani menyerahkan sejumlah dana untuk disalurkan ke rumah yatim piatu. Sedangkan sebenarnya amal dari seorang muslim akan tertolak. Tapi saya tetap menyalurkannya. Bagaimana seharusnya saya menyikapinya? Boleh saja diterima, nggak masalah. Tapi tidak ada nilai pahala bagi dia, gitu kan? Tidak ada nilai pahala bagi dia karena menyebabkan pahala dicatat itu karena keislaman. Sebagaimana kata Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini seorang kafir di zaman Quraisy yang terkenal baik sekali, suka memberikan makan orang, membantu orang miskin dan seterusnya. Tapi dia kafir. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah bermanfaat bagi dia amal-amalnya karena meninggal dalam keadaan kafir? Kata Nabi SAW, tidak bermanfaat karena dia belum pernah mengatakan aku beriman kepada Allah. Jadi dia tidak beriman, kafir kondisinya. Kemudian saat ini marak sekali program penjualan emas secara dicicil. Bahkan beberapa perbankan syariah pun melakukan. Bagaimana hukum membeli emas secara mencicil? Mohon maaf kalau saya sama sekali tidak setuju dengan ini. Secara pribadi dan secara pendapat jumhur ulama. Karena memang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, khusus emas. Kata Nabi SAW, yad biyadin. Ya. Mithlan bimithl. Jelas konsepnya. Harus cash and carry, store tanda tunai, ambil barangnya, selesai. Dan harus mithlan bimithil, serupa. Jumlahnya berapa, dibayar berapa, harus serupa. Artinya kalau mau tukar emas, cincin saya emas mau tukar sama gelangnya teman saya, maka tidak boleh cincin sama emas sama gelang saja, harus seimbang. Misalnya cincin di gelang itu senilai dengan 2 cincin, harus 2 cincin dengan 1 gelang. Itu jelas sekali sabda Nabi SAW. Maka saya sarankan teman-teman di sini jauhi, gitu kan? Dan lagi pula emas ini kan perhiasan dunia, harta dunia. Saya katakan sekali lagi teman-teman sekalian, jangan terpengaruh dengan dunia ini yang merupakan kemasan. Ya, mau dibawa kemana emas itu? Kan gitu. Mobil Ferrari Anda punya tidak akan masuk ke liang lahat. Kan gitu. Sama rumah yang mewah, emas yang banyak tidak dibawa. Maka usahakan jaga agar pendapatan kita uang-uang yang halal dan benar sesuai syari'i. Atau yang syubhat maka tinggalkan. Nah ini sekali lagi syukran jazakillahu. Harus jazakallahu ya. Dan juga harus ada khairannya. Khairan itu doanya. Banyak sekali begitu di BBM tanya saya pertanyaan atau SMS, jazakallah Ustaz. Terus saya tanya, mana khairannya? Karena jazakallah itu semoga Allah membalas Anda. Khairan itu kebaikan, itu yang penting doanya. Gitu kan? Jadi jangan hilang khairannya gitu. Dan sekali lagi laki-laki jazakallahu, perempuan baru jazakillah. Saat kalau kita sudah menjamak sholat, jamak takdim, duhur dan asar, ternyata pesawat delay dan memungkinkan kita untuk sholat asar lagi di bandara. Bolehkah sholat lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, nggak usah sholat lagi.
Kecuali ada penyebab-penyebab syar'i yang mengharuskan ya. Anda ternyata ingat tadi tidak wudu, atau misalnya ada teman yang mau sholat dia sendirian tidak berjamaah, boleh. Tapi kalau tidak ada maka sudah cukup. Tidak ada hubungan dengan delay pesawat, karena Anda sudah terhitung akan safar dan itu termasuk boleh, ada rukhsah untuk menjamaknya. Pada usia berapakah Siti Khadijah menikahi Rasulullah SAW? Nabi menikahi Khadijah, bukan sebaliknya ya. Ini pertanyaan kan, pada usia berapakah Siti Khadijah menikahi Rasulullah? Gitu kan? Apakah 25, 35 atau 40 tahun? Yang saya tahu pendapat raja adalah 40 tahun memang, karena Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang janda, gitu kan? Saya membaca dalam sebuah buku bahwasanya jika terlewatkan sholat tahajud maka bisa diqadha setelah sholat subuh. Apakah itu benar? Benar. Tapi ada syaratnya. Kalau seandainya Anda sudah rutin mengerjakan sholat tahajud, misalnya tiap malam tahajud, satu malam kebablasan tidur, bangun azan subuh, tidak sempat sholat tahajud. Bolehkah saya kerjakan tahajudnya? Boleh, sebelum sholat duha. Dari mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW pernah satu kali kelewatan sholat tahajud, lalu beliau mengerjakan sebelum duha sejumlah 12 rakaat. Maka para ulama mengatakan kalaupun yang mau mengerjakan seperti Nabi SAW, maka witirnya bukan 3 tapi 4. Jadi sudah genap, karena Nabi SAW tadinya biasa sholat 11, sekarang jadi 12. Dan itu yang dijadikan sebagai 4 rakaat adalah witirnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya di akhirat nanti Allah SWT berkata kepada para penghafal Al-Quran, baca, naik dan tartilkanlah. Sebagaimana engkau tartil di dunia, maka sungguhnya derajatmu berada di akhir ayat yang kau baca. Pertanyaannya adalah, kira-kira mengapa dikatakan baca, naik dan tartilkanlah, dan bukan baca, tartil dan naiklah? Apakah ada riwayat yang menjelaskan lebih lanjut tentang hadis tersebut? Jadi sebenarnya ini penjabarannya. Kalau yang dikatakan seperti lafaz hadis, jadi dia akan disuruh baca nanti ayat, terus Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membiarkan dia membaca terus sambil dinaikkan derajatnya, sambil dia naik derajatnya terus ya, kemudian sambil dia mentartilkan. Jadi ini sebenarnya satu komponen, bukan terpisah, satu komponen. Jadi sama saja dia mengatakan baca sambil tartil dan naiklah, karena proses naik maksudnya adalah dia sedang dinaikkan sama Allah, diangkat derajatnya sementara dia membaca itu, sementara dia membaca. Bagaimana jika bacaannya belum tartil? Apakah tidak ada terhitung untuk menaikkan derajat? Tetap saja, karena tartil ini maksudnya dibaca pelan-pelan. Ya, jadi pelan-pelan dia baca. Jadi selama dia baca dengan pelan-pelan di dunia, maka termasuk dalam kategori membacanya. Kalau dia memang baca di dunia ini dengan buru-buru terus dan bacanya tidak benar, tidak masuk dalam kategori ini. Dan umumnya ulama mengatakan yang dimaksud sini nomor 1 adalah para penghafal Quran dan para memang orang yang rutin membaca tiap hari dan dia faham harus ditartil kan? Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan, dengan santun, kan? Diresapi maknanya. Mohon di-share metode dalam usaha menghafal Al-Quran agar tak fokus dan semangat. Sama lagi jazakillah. Ya. Jadi kalau cara menghafal Al-Quran yang paling baik adalah yang pertama banyak sekali mengulangi, ya banyak sekali mengulangi, terutama dengan mengkhatam Al-Quran dengan melihat. Itu dulu cara pertama ya. Jadi membaca Al-Quran dengan melihat. Makanya sahabat itu ada yang mengkhatam 3 hari sekali, 7 hari sekali, maksimal mereka 40 hari sekali. Jadi selalu dikhatam. Seperti buku ini saya yakin, kalau anda ikuti dengan melihat buku ini sambil saya jelaskan insya Allah, kalau sudah tamat nanti lalu saya ulangi sekali aja lagi, anda pasti sudah tahu, punya gambaran kan, oh iya ini dulu pernah dibahas. Kalau 2 kali kita ulangi, kalau selama misalnya 4 tahun saya ngajar, 4 tahun ngulang buku ini, mungkin anda sudah hafal, tidak bawa buku. Ustaz itu halaman itu salah Ustaz. Kenapa? Karena sudah dihafal. Kurang lebih seperti itu. Al-Quran itu kalau sering diulang-ulangi. Al-Fatihah anda hafal di luar kepala, kenapa? Wallahu ahad, kenapa? Karena diulangin terus. Banyak diulangin. Lagi di mobil dengar kasetnya. Target dulu surah apa, gitu kan? Dan saya selalu sarankan teman-teman yang baru mau menghafal, pilih dulu surah yang anda paling suka. Tidak usah mulai bayangin dari Al-Baqarah, karena Al-Baqarah 2 juz setengah, gitu kan? Tidak usah Al-Baqarah, tidak usah juga dari An-Nas, nanti oh terlalu pendek. Enggak, lihat daftar isi 114 surah itu surah apa yang paling menarik. Oh Al-Ankabut nih tentang laba-laba misalnya. Kata saya mau baca ini deh, gitu kan? Baik, dibaca mulai dari situ. Berapa ayat dia jumlahnya, dibaca terjemahannya. Surah ini Makkiyah, ayat ini isinya apa saja, baru mulai dihafal. Kemudian dihafallah surah itu, baru pindah surah apa lagi yang disenangi, surah apa yang disenangi dan seterusnya. Itu penting ya, dan penting mengetahui jumlah-jumlah ayatnya. Ya, pernah terjadi ada satu orang di negara Arab, dia lagi sholat, kemudian baru masuk Islam. Kalau salah di Mesir terjadi. Kemudian dia sholat tarawih lah sama imamnya. Waktu itu imamnya membaca surah An-Naml.
An-Naml itu kan surah semut ya. Menjauhkan semut itu kan panjang ayatnya itu, surahnya. Terus dia bilang lama sekali ya sholatnya gitu kan. Besok dia datang lagi, dia tanya dulu temannya yang mau sholat. Sebentar imamnya kira-kira baca apa ya? Temannya bilang baca surah Al-Fil. Kan ini artinya gajah. Oh berarti lebih panjang. Padahal sebenarnya surah Al-Fil kan lebih pendek. Makanya jangan terpengaruh dengan namanya saja gitu kan. Jadi trik yang kedua adalah pilih surah-surah yang paling anda senangin dulu. Dengan cara kalau kita kayak orang Indonesia baca terjemahannya. Boleh ya. Jadi lebih baik begitu. Jadi misalnya surah Al-Ankabut atau surah An-Naml atau surah apa saja, baca terjemahannya dulu. Tidak usah baca ayatnya, baca terjemahannya. Oh ini isinya ya, terjemahannya ini. Baru baca ayatnya, baru mulai. Nah kemudian yang pindah ketiga, trik untuk menghafalnya. Trik menghafal mulailah tidak lebih dari 10 ayat paling bagus. Dengan cara menggunakan juga metode 10. Maksudnya metode 10 itu gini. Jadi bacaan 1, 2, dan 3 di satu ayat itu diulang-ulangi dengan melihat. Lihat dengan mata, keluarin suara, telinga mendengar 10 kali. Misalnya kita pilih ayat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misal contoh ya. Kalau surah lain misalnya dipilih ayat apa? Diulangi sekali, 2 kali dengan melihat juga tulisannya. Mengeluarkan suara dan telinga mendengar. 3 kali pertama. Saya katakan tadi 10 kali diulangi. Kemudian ulangan yang keempat. Tadi 1, 2, 3 melihat dengan membaca. 4, 5, 6 ulangi dengan tidak melihat. Ulangi dengan tidak melihat. Walaupun salah, nggak masalah. Ulangi dulu 3 kali itu. Setelah itu 7, 8, 9 kan gitu. Kalau tadi 4, 5, 6 itu diulangi dengan hafalan. Kemudian 7, 8, 9 itu kemudian kita ulangi lagi melihat. Dilihat lagi dengan mata kepala sampai 1, 2, 3. Lalu yang ke-10 Anda ulangi dengan hafalan. Insya Allah sudah hafal biidznillah. Lalu Anda praktekkan dalam sholat. Lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat tahajud dipraktekin dalam sholatnya. Surah-surah yang sudah dihafal. Insya Allah itu sudah cukup. Ustaz, bagaimana aturan ziarah kubur menurut Islam? Jika pemakaman yang kita datangi penuh, maksudnya antara makam satu dengan makam lainnya saling berdempetan, tidak ada celah untuk jalan. Sehingga untuk menziarahi makam yang akan kita tuju harus menginjak makam orang lain. Bagaimana Ustaz jika kondisi seperti ini? Tetap bisa. Ya, saya yakin misalnya ini makam seseorang, sebelahnya makam dempet. Kan itu ada garis, ada minimal di pinggiran. Yang dilarang itu adalah menginjak tengahnya kuburan. Itu yang dilarang. Tapi kalau di pinggirannya itu auto lewat itu tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Bagaimana dengan amal ibadah orang yang menyerupai perempuan untuk banci? Apakah diterima atau tidak? Diterima. Kalau seorang banci sholatnya diterima nggak? Diterima. Sama halnya ada perempuan tidak pakai jilbab. Kemudian begitu azan dia bawa mukena kayak banyak di kantor-kantor kita. Bawa mukena, kemudian sholat pakai mukena atau tutup auratnya rapi sekali. Selesai sholat buka lagi, telanjang lagi keluar, gitu kan? Baik, sekarang pertanyaan, sholatnya sah kah? Sah sholatnya, karena waktu dia sholat dia tutup aurat, tapi dia berdosa dengan tidak tutup aurat di luar sholat. Jadi nggak ada hubungannya. Bancinya dia berdosa karena menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan, tapi di sini kalau dia sholat dan sholatnya benar, nutup aurat, hadap kiblat, bacanya benar, gerakannya benar, ya sah. Nggak ada hubungannya dengan perlakuannya itu, gitu kan? Apakah benar tidur di waktu maghrib itu tidak boleh untuk perempuan yang sedang tidak sholat? Banyak orang yang bilang tidur di waktu maghrib adalah pamali. Saya tidak pernah tahu kalau tidur maghrib ya. Yang saya tahu itu adalah tidur asar. Itu memang ada tidur ada yang dimakruhkan oleh sebagian ulama karena ada sebuah hadis yang khilaf di antara ulama tentang kesahihan riwayatnya, tapi ada yang menghasankannya. Itu kata Nabi SAW, siapa yang tidur habis asar maka bisa saja akal fikirannya hilang, gitu kan? Jadi ada yang sedikit dari ulama hadis yang menghasankan ini dan mengatakan lebih baik orang hati-hati. Lebih baik orang hati-hati untuk tidur habis asar. Kalau disunnahkan tidur malam atau tidur siang itu yang disunnahkan. Atau dikenal dengan kailulah. Ya, pada waktu siang sebelum duhur atau antara duhur dengan asar. Bolehkah mengenakan celana panjang untuk pakaian dalam? Ini sudah tadi ya. Karena saya menggunakan baju longgar di luar. Saya menggunakan ini karena khawatir tersingkap. Sudah boleh, tidak ada masalah. Ustaz, saya pernah baca artikel jika seorang dilahirkan sebagai wanita, lalu setelah dewasa wanita tersebut bertukar jenis kelaminnya menjadi laki-laki, terjadi secara alami. Itu yang saya pernah baca Ustaz. Lalu bagaimana perlakuan terhadap seseorang tersebut Ustaz? Apakah dia tetap sesuai fitrahnya sebagai wanita yang terlahirkan atau seorang pria yang pada saat itu? Sementara seseorang tadi telah menikah ya dengan laki-laki. Setahu saya Allahu alam ya.
Kalau dia tadinya laki-laki tiba-tiba dewasa jadi perempuan, ini aneh ini. Ini mungkin ada sihir, ya, ada sesuatu, nggak mungkin. Kalau normal nggak mungkin, kalau dikatakan secara alami itu nggak mungkin. Bisa terjadi hanya dalam satu keadaan kalau dia disihir. Jadi dalam kasat matanya orang dia berubah kelamin, padahal sebenarnya tidak. Itu kan bisa terjadi. Sebagaimana juga orang kalau disihir itu bisa masuk ke dalam perutnya paku, kan kalau dia diruqyah bisa muntah, ngeluarin paku, ngeluarin macam-macam, itu karena sihir. Jadi pandangan matanya orang seakan-akan dia makanan, tapi sebenarnya ada sihirnya, ada tulang, ada besinya, ada segalanya bisa masuk ke perutnya. Itu pandangan mata. Tapi kalau berubah secara alami itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi sudah jelas. Anda boleh tanya dokter siapapun, secara ilmu medis nggak mungkin, secara agama nggak mungkin, ya tidak pernah terjadi memang itu. Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya menciptakan itu semua dengan fitrahnya yang benar, laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki, laki-laki selama yang sampai meninggal, perempuan ya perempuan sampai meninggal. Ustaz, saya pernah mendengar seorang terlahir dengan jenis kelamin ganda. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah dia harus memilih untuk menjadi laki-laki atau perempuan atau tetap kodratnya? Jadi sebenarnya Anda kalau boleh tanya juga tim medis masalah ini. Saya pernah membicarakan masalah itu ya. Ternyata kalaupun dia kelihatan lahir dengan jenis kelamin ganda, itu secara alami nanti dalam hitungan hari saja, tidak hitungan lama itu hitungan hari, nanti akan kelihatan tuh yang mana yang dominan. Jadi bukan dia yang memilih, nanti akan ada dominan. Misalnya dengan secara alami tertutup salah satunya, gitu kan? Dan itu biasanya sangat cepat, ya sangat cepat prosesnya secara medis juga seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu dia dewasa dan ternyata bisa dibayangkan dia punya dua jenis kelamin. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Soal mengenai pendidikan karakter ibu terhadap anak laki-laki, bagaimana menghadapi anak laki-laki yang cengeng dan manja? Akan sulit mencari penyebabnya. Maka saya mohon kiat-kiat atau saran dari Ustaz agar bisa menjadikannya laki-laki tangguh sesuai ajaran Islam yang mampu menegakkan kalimat Allah SWT. Umur anak saya kurang lebih 7 tahun. Jadi anak laki-laki kan saya katakan tadi ada sifat kepemimpinannya. Biasanya pemimpin itu lebih suka untuk dihormatin. Ya, kita didik dia dengan cara menyampaikan argumen. Dan salah satu kiat yang paling baik adalah jangan pernah menganggap terus-menerus anak kita anak kecil. Jadi walaupun dia masih bayi, masih kecil, masih anak-anak, apalagi kalau sudah 7 tahun, itu diajak bicara seperti orang dewasa. Itu akan membantu dia nanti membuka wacana dia dan akhirnya dia bisa menangkap apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi dibahasakan baik-baik. Allahu a'lam. Yang saya tahu, Nabi SAW waktu mendidik Anas bin Malik, mendidik Ali bin Abi Thalib dan beberapa Zaid bin Harithah, Usama bin Zaid, sahabat-sahabat yang masih muda-muda, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Nabi SAW selalu kalau ketemu dengan mereka itu bicara seperti orang dewasa, gitu kan? Sehingga mereka tumbuh menjadi orang-orang yang dewasa sementara umurnya mereka masih kecil, gitu kan? Umur masih kecil, mereka sudah bisa tangkap apa yang diinginkan oleh Nabi SAW dengan terus menganggap. Karena kadang-kadang kita gini, kamu masih anak-anak, kamu gini, terus dianggap anak-anak. Dan ini penyakit sampai besar loh. Kadang-kadang kalau orang tua yang tidak bisa memahami proses pertumbuhan anaknya, walaupun anaknya sudah tua, sudah menikah pun, tetap dalam wacana dia seperti anak dia waktu masih kecil dulu, tetap disalah-salahin. Padahal anaknya sudah dewasa, sudah menikah. Nah ini perlu diperbaikin, kurang lebih seperti itu. Jadi didewasakan dia dengan kondisi diajak komunikasi dengan apa adanya. Kalau dia salah tetap dibahasakan, tidak usah anggap dia anak-anak. Kamu salah nak, karena hadis mengatakan begini, Allah melarang begini. Dibahasakan, insya Allah itu akan cukup, gitu kan? Kalau masalah anak itu cengeng, memang secara kejiwaan juga dalam ilmu tarbiyah itu dikatakan anak laki-laki itu biasanya lebih cenderung manja dibandingkan anak perempuan. Yaitu manja itu sebenarnya karena dia ingin disokong, ya, ingin dijunjung gitu ya, ingin dijunjung, kurang lebih seperti itu. Jadi memang masalah cengengnya itu sebenarnya masih berhubungan dengan karakter dia juga. Biasa aja kita hadapin gitu kan, ya hadapin apa adanya, diberikan bahasa. Kalau dia menangis dalam kondisi dia salah, dibiarin dia menangis, tidak masalah. Dibiarin dia menangis, nanti dia tidak akan menangis lagi yang kedua kalinya karena dia sudah tahu dia nangis awal untuk membenturkan kesalahannya itu salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai dia nangis lalu kita, kesian ya gini, padahal sebenarnya dia lagi dalam kondisi salah, kecuali dia masih bayi ya, karena bayi nggak ngerti. Tapi kalau sudah masuk sinur rushd 7 tahun ini berarti sudah harus dilakukan hal yang sama. Bagaimana menghadapi yang sebaliknya, yaitu anak perempuan yang tangguh, tidak mudah cengeng, namun sedikit agak maunya sendiri. Tetap sama, dia hadapi anak-anak itu dengan cara menganggap mereka dewasa, bahasakan apa yang kita inginkan. Lalu dialihkan kepada hal-hal yang fitrahnya perempuan, gitu kan? Hukum-hukum syari berhubungan dengan masalah perempuan dibacakan untuknya. Ustaz Afwan, bila pertanyaan saya dibahas sebelumnya,
Saya ingin bertanya tentang tata cara sholat. Apakah ada perbedaan tata cara sujud bagi pria dan wanita, eh, atau ketiaknya direnggangkan? Lalu berjamaahnya wanita, apakah sama dengan barisan pria, yaitu kakinya menempel sentuhan satu sama yang lain? Apakah ada rekomendasi buku tentang sholat wanita? Karena kendala saya adalah teman berjamaah saya tidak bisa diberitahukan dengan lisan. Ia hanya akan percaya ketika membaca sendiri buku-buku yang mengajarkan tentang tata sholat. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau yang pertama setelah sujud sama saya bahasakan. Jadi yang ada hadisnya adalah tidak mempertemukan siku dengan lantai, siku dengan paha, siku dengan perut, perut dengan paha, gitu kan? Dengan paha depan serta paha belakang dengan betis. Itu yang dianjurkan untuk sujud dan semua laki-laki perempuan sama. Tinggal masalah safnya, memang ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sama saja ditempelkan kakinya. Tinggal yang khilafnya itu apakah jarak safnya kalau sholat berdua seperti laki-laki dan perempuan. Misalnya kan ada pendapat ulama yang mengatakan laki-laki itu kalau sholat berdua maka jaraknya itu cuma ibu jarinya imam, ibu jari kakinya. Jadi ada jarak sedikit aja gitu kan. Kalau perempuan bagaimana? Maka ulama mengatakan yang lebih rajih adalah sama rata. Yang disamaratakan karena memang ada hadis Asma binti Abi Bakar menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau referensi buku cukup banyak, di antaranya sifat wudu dan sifat salat Nabi SAW ditulis oleh Syekh Jibrin. Kemudian ada bukunya Syekh Albani ya, menjelaskan tentang sifat salat Nabi SAW. Cukup banyak buku masalah ini. Dan ada juga buku hukum-hukum fikih wanita ya, yang diterbitin oleh kalau tidak salah Pustaka Ibnu Katsir. Itu semua insya Allah bisa dijadikan referensi. Ustadz, ada beberapa judul buku. Ini maksudnya apa ini? Mau pesan apa? Bisakah bila saya pesan buku-buku tersebut melalui Ustadz? Syukran sebelumnya. Boleh, tidak masalah. Apakah kejahatan yang ada di muka bumi ini adalah hasil dari tipu daya iblis yang sudah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda anak cucu Adam? Jawabannya iya. Semua kejahatan gara-gara iblis dan anak cucunya. Makanya kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor kegiatan kejahatan. Saya baru buat ini, saya baru buat itu, sampai ada sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, lalu diangkat oleh iblis didudukkan di sebelahnya. Kata-kata Nabi SAW yang mengatakan iblis punya singgasana di lautan tiap hari anak cucunya melaporkan semua keburukan, berarti semua perilaku itu disebabkan oleh dia. Ataukah ada mekanisme lain kejahatan di muka bumi yang Allah turunkan ke muka bumi? Tidak ada. Yang sudah jelas Allah cuma mengatakan syaitan musuh kita, tidak ada yang lain. Makanya kata ulama yang jelas yang mengikuti jalan Allah akan jauh dari syaitan. Yang jauh dari jalan Allah berarti jalan syaitan. Tidak ada jalan yang ketiga. Seperti halnya ada laki-laki dan perempuan, ada malam dan siang. Itu kan tidak ada opsi yang lain gitu. Ustaz, saya ingin bertanya apakah boleh melamar seorang wanita yang sudah dikhidbah, tetapi syarat sah khidbah tadi sudah dilanggar. Misalnya laki-laki dan perempuan tersebut bermesraan seperti suami istri. Khidbah yang benar dalam Islam itu seperti apa? Apa dengan mengenalkan pasangan dengan orang tua itu disebut khidbah. Kalau khidbah dalam Islam itu adalah menentukan, menyepakati, mengiyakan si wanita dan walinya mengatakan baik kami setuju. Kemudian sudah dikatakan kami setuju, tinggal menentukan tanggal atau hari, maka itu sudah terima, itu namanya sudah khidbah. Tapi kalau seseorang cuma melihat kan, atau baru menanyakan, itu bukan khidbah namanya, itu bukan khidbah. Kemudian yang saya tangkap tadi misalnya dikatakan syarat khidbah batal gara-gara keduanya sudah bermesraan. Saya tidak pernah tahu ini termasuk syarat gitu kan. Kalau seandainya ada orang yang sudah bermesraan dengan lawan jenisnya, lalu Anda sudah tahu, lalu Anda pergi melamar lagi orang ini, tanda tanya menurut saya gitu kan. Kalau orang yang sudah melakukan perbuatan maksiat jangan dijadikan sebagai pasangan. Sekali lagi Anda ingin cari jodoh gitu kan. Saya sarankan membuka mata Anda, masih luas bumi Allah dan masih banyak makhluknya Allah. Jangan terus-menerus terkurung di bingkai mengatakan saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa mati. Nanti mati benar gitu kan. Sama dengan orang yang mengatakan saya kalau seandainya tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Pusing benar nanti. Kan kalau ada kopi, ada teh, ada susu minum saja bismillah nggak apa-apa. Anda punya Allah, Tuhan yang maha melihat. Minta kepada Allah. Ya Allah kalau orang ini baik mudahkan. Kalau tidak baik gantikan. Itu minta sama Allah. Digantikan insya Allah. Masih banyak orang lain. Dan jangan kurung sekali lagi diri kita di masalah bingkai yang kita bangun sendiri. Dan ingat, dunia hanya sebentar, kita akan lalui. Jangan terlalu rewel di dunia ini. Yang penting kita sudah punya harta-harta yang kita siapkan untuk panen di akhirat nanti. Itu yang paling penting bagi kita. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.